bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Adalah hari kemenangan bagi setiap umat yang percaya, karena Bapa di surga telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dengan kebangkitannya, kita akan hidup penuh harapan dan menerima suatu bagian yang tidak akan binasa. Bahkan hidup kita akan dipelihara oleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti kisah berikut ini mencontohkan betapa besar kasih karunia Tuhan atas pengorbanannya terhadap orang yang berdosa. Cerita tentang seorang ayah yang memiliki dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Sifat kedua anak tersebut berbeda. Yang sulung adalah anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si bungsu peres dan suka menghabiskan uang ayahnya. Suatu ketika, si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta ayahnya. Ayah, aku pamit ya. Mau kemana kamu? Aku ingin pergi ke ladang. Baiklah, hati-hati anak. Si sulung lalu meninggalkan ayah dan adiknya untuk pergi ke ladang. Melihat kakaknya pergi, si bungsu menyampaikan keinginannya kepada sang ayah. Ayah, uang kita kan banyak sekali. Aku mau ayah memberikan semua uang menjadi milikku. Tapi untuk apa semua itu anakku? Kamu kan masih bersama dengan ayah. Semua yang kamu perlukan ada di rumah ini. Aku bosan tinggal di rumah ini. Aku mau pergi. Ayolah ayah, berikan semua uang yang menjadi milikku. Baiklah, ambillah ya semua uang ini dan gunakanlah sebaik mungkin. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, ia pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya. Si bungsu pergi ke mall terbesar di Depok bersama dengan kedua temannya. Wih, geng motor, geng motor, geng motor, geng motor. Mau beli HP termahal di iBox. Mobil yang mahal
baju-baju yang mahal dan keren. Aku dengar kamu mendapatkan uang yang banyak dari ayahmu. Ya benar, seperti yang kamu lihat. Banyak kan uangku? Ayo kita makan. Kita mainkan sampai puas. Kalau begitu, bagi dong uangmu untuk aku. Tentu saja. Ini ambil aja sepuasnya, suka-suka kalian. Weh. Akhirnya, mereka menghabiskan uang si bungsu. Lalu di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Dan si bungsu tidak punya apa-apa lagi. Sementara si bungsu hidup menderita, teman-temannya pergi meninggalkannya. Dapatkah kalian memberi aku uang dan makanan kepadaku? Aku sangat lapar. Siapa kamu? Kami tidak mengenalmu. Apakah kalian telah melupakan aku? Aku kan kenal dengan kalian. Maaf ya, kami gak punya teman miskin kayak kamu. Jadi, selama ini kalian hanya mau uangku saja? Baguslah kalau kamu sudah menyadarinya. Ayo kita pergi. Aku gak mau lama-lama di sini. Let's go. Kini si bungsu tidak punya apa-apa lagi. Teman-temannya meninggalkannya. Si bungsu pun melanjutkan perjalanan untuk mencari pekerjaan. Permisi Pak, bisakah saya meminta pekerjaan kepada Bapak? Sebenarnya di sini sudah tidak ada pekerjaan, tapi karena saya kasihan sama kamu, saya akan memberikan kamu pekerjaan. Jadi, apa yang harus saya kerjakan, Pak? Tugas kamu adalah memberi makan babi. Ini makanannya. Pergilah berikan makanan ini kepada babi-babi itu. Setelah itu bersihkan juga kandangnya. Si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Namun setelah itu, ia menjadi lapar dan menemui pemilik babi untuk meminta makanan. Permisi Pak, bolehkah saya masuk? Ya, silakan. Ada apa ya? Bolehkah saya mengambil sisa-sisa dari makanan babi itu untuk dimakan? Sudah seharian saya bekerja dan belum mendapatkan makanan apapun. Enak saja kamu baru juga kerja, sudah minta makan. Pak, tolonglah, saya benar-benar lapar. Tidak akan saya kasih makan. Lebih baik kamu pergi dari sini. Si bungsu lalu diusir dari rumah itu. Dan sekarang ia menyadari keadaannya dan berkata, Berapa banyaknya orang upahan ayahku dan makanan yang berlimpah di rumahku. Tapi di sini rasanya aku mau mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada ayahku. Aku akan berkata kepada ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap ayah. Jadikanlah aku sebagai upahan ayah. Setelah berkata demikian, si bungsu lalu pergi menemui ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat si bungsu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari dan mendapati anaknya, lalu memeluknya. Anakku, akhirnya kamu kembali juga. Aku telah mencarimu kemana-mana. Ya ayah, aku telah berdosa kepadamu. Karena itu aku tidak layak disebut anakmu. Maka jadikanlah aku pelayanmu saja ayah. Apa yang kamu katakan, anakku? Hari ini aku sangat senang karena anakku yang telah lama hilang telah kembali. Cepat, ambilkanlah jubah terbaik, lalu potong anak lembu terbaik untuk semua orang hari ini. Sebab aku sangat berbahagia karena anakku telah kembali pulang. Baik, Tuan. Setelah itu, si sulung pun pulang dan ia menjadi heran melihat keramaian yang terjadi di rumah ayahnya.
ini? Kenapa semua orang sibuk seperti ada pesta? Ayahmu mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan adikmu yang telah lama hilang. Hah? Yang benar saja. Iya benar, masuklah, ayahmu sudah menunggumu di dalam. Aku tidak ingin masuk ke dalam. Cepat panggilkan ayahku. Baiklah, aku akan memanggil ayahmu. Lalu, sang pelayan masuk ke dalam rumah dan memberitahukan keadaan si sulung. Hei si tuan, si sulung sudah datang. Sekarang ada di luar. Kenapa kamu tidak menyuruhnya masuk? Saya sudah menyuruhnya masuk, tuan, tetapi ia tidak mau masuk. Baiklah, aku akan keluar dan berbicara kepadanya. Mengapa kamu tidak masuk ke dalam, anakku? Ayah, telah bertahun-tahun aku melayani ayah. Dan belum pernah juga aku melanggar aturan ayah. Belum pernah juga ayah memberiku seekor anak kambing untuk bersukacita bersama sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak ayah yang telah memboroskan semua harta ayah. Tetapi ayah langsung menyembelih seekor lembu tanggung untuknya. Bukannya ayah tidak menyayangimu, tetapi bukannya kamu senang karena adikmu telah kembali? Bukankah apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga? Marilah masuk dan ikutlah berbahagia bersama kami. Akhirnya, si sulung pun mau masuk dan bersukacita bersama-sama dengan mereka. Seperti firman Tuhan mengatakan di Lukas 15 ayat 10, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Woo. Keren. Sukacita hari sini menari hari di hadapanmu Yesus. Sukacita
keren. Iya.